Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Pak Sultan, saya Agung Fauzi Dayat, saya mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon. Saya sekarang sedang menempuh jurusan Hukum Ekonomi Syariah di semester 4 sekarang. Untuk sekarang saya sebagaimana sudah janji dengan Pak Sultan bahwasanya hari ini akan ada interview atau wawancara terkait ekonomi atau usaha yang telah dibangun oleh Pak Sultan ini, yaitu kedai Raja Es Buah dan Rasa Mineral. Tanpa berlama-lama langsung aja ya Pak. Untuk latar belakang Pak Sultan memilih ramen dan es buah sebagai usaha itu latar belakangnya seperti apa Pak? Barangkali bisa dijelaskan. Kenapa saya memilih es buah dan ramen? Satu, produk yang lama itu biasanya produk yang diminati sama pelanggan. Es buah itu 20 tahun atau 50 tahun yang dulu juga udah ada, artinya pasti akan berjalan. Mie itu juga udah banyak sebelumnya, makanya kedepannya juga pasti akan lebih bertahan lama. Kenapa saya pilih mie dengan es? Karena di cuaca di Indonesia itu dua cuaca, ada hujan, ada panas. Kalau hujan mie-nya kita masuk, kalau panas esnya kita masuk. Jadi pertahanan di cuaca, pertahanan di apapun kita akan bertahan. Ya begitu. Oke, ada lagi. Berarti secara tidak langsung ini artinya yang dipilih itu merakyat dan cocok untuk lidah masyarakat di sini. Ya. Selanjutnya barangkali Pak Sultan bisa menjelaskan sejarah perkembangan dari awal dibangun, keluh kesah sehingga sekarang bisa menjadi yang sekarang gitu, sukses. Oke, kita nggak langsung jadi ya, kita berproses. Beberapa kali kita juga mengalami kegagalan, kalau nggak salah 7 kali saya mengalami kegagalan. Dari 2012 yang namanya kedai awalnya itu Mabes Es Buah, kuliner, museum kuliner, taman es buah dan lain-lain. Itu kita berproses dan di tahun 2017 kita mengganti namanya kedai Raja Es Buah dan Rasa Ramen. Dan alhamdulillah nama ini diterima oleh pelanggan. Ya, prosesnya itu lumayan lama, makanya usaha itu kalau kita dari nol mungkin ya harus kuat untuk berproses, bangun brand, terus harus mentalnya juga harus kuat, gagal ya bangun lagi. Oke. Untuk waktu itu beberapa kali ada kegagalan, itu tempatnya di sini tetap atau pindah-pindah Pak? Pindah-pindah. Jadi kita satu kegagalan itu satu tempat. Jadi 7 kegagalan yang 7 tempat. Oke, selanjutnya waktu itu mungkin bisa dijelaskan waktu awal sekali atau bahkan awal ketika disukses di tempat yang sekarang, itu modal awal dari Pak Sultan itu berapa kira-kira Pak? Ya, modal awal sebenarnya kita sangat minim waktu itu. Kita mengalami kegagalan itu kita modalnya udah habis lah. Kita pinjem di namanya KUR, kredit usaha rakyat di BRI, waktu itu dapat 8 juta. Saya gunakan awal sekitar 2-3 juta karena kita dulu gerobagan, tidak ada karyawan, terus proses sampai punya karyawan, dan sampai sekarang alhamdulillah punya banyak karyawan dan punya beberapa cabang gitu. Selanjutnya Pak, untuk masalah yang sering dihadapi atau mungkin masalah terbesar yang menurut Pak Sultan sering menghadapi itu apa Pak kira-kira biasanya? Masalah pasti banyak. Satu, ada fase-fase. Kalau kita mulai dari awal, fasenya bagaimana mencari pelanggan, bahwa produk kita diterima dulu sama pelanggan. Setelah fase itu berjalan, sudah target kita udah kena, baru biasanya fase karyawan. Ya, karyawannya Staffing ya. Jadi karyawan nih kadang keluar, kadang enggak. Nah, setelah fase karyawan kita udah tahu ilmunya, biasanya mempertahankan bagaimana pelanggan tetap ke kita. Itu ada fase-fasenya. Setelah pelanggan tetap diterima, bagaimana caranya kita mengembangkan. Kita buka cabang, kita punya tempat di lain, kita mengembangkan dari satu kita ke beberapa kedai lokasi, itu aja.
di fase-fase itu harus tahu tuh ilmunya tuh, memperbaiki manajemen segala macam, dan inovasi yang terpenting ya. Oke ya. Oke, untuk barangkali boleh tahu nih Pak, untuk pendapatan per hari atau per bulannya sekarang atau mau dijelaskan dua, misalnya waktu awal berapa, untuk yang sekarang yang sudah sukses berapa Pak? Jadi waktu awal sih di sini ya, Iya. di sini dari awal bulan pertama sampai 4 bulan kita dapatnya 10.000, 10.000. paling besar 30.000. Itu per hari per bulan? Itu per hari. Per hari. Ya, jadi yang beli itu cuma satu, kadang dua, itu pun orang tua saya, mama. Nah, jadi sampai 4 bulan tuh kita berproses ya. 4 bulan, 5 bulan udah kenaikan dari 30 sampai 200.000 sampai 500.000 paling gede. 56 bulan sampai sekarang alhamdulillah omsetnya artinya sudah lebih dari angka 5 juta. Kalau weekend dan itu ya alhamdulillah lebih gede lagi. Nah, untuk karyawan di sini Pak, itu harus dipatok berapa maksimal atau nanti harus menambah terus karyawannya? Ya. Jadi karyawan itu sesuai dengan job desk-nya. Kita job desk-nya kan ada nih, ada koki, ada waiter, ada kasir, ada supervisor dan lain-lain, itu dipakai. Kita butuh berapa dengan omset sekian, pasnya berapa. Nah, untuk penambahan saya pengennya ada penambahan. Setiap kali omset naik pasti saya akan nambah karyawan. Setiap kali naik pasti ada nambah karyawan. Nah, untuk sekarang karyawan di sini itu 14. Jadi yang masuk setiap hari 10, yang libur 5. Jadi, nah karena masih tempatnya masih segini ya. Tapi kalau ada pelebaran tempat mungkin kita juga Bisa lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya nih Pak, terkait dengan ekonomi mikro sebuah perusahaan atau rumah tangga. Untuk penetapan harga sendiri dari Bapak, bahwasanya tahu saya di sini itu kedai yang paling murah meriah. Ya. Itu penetapan harganya melihat peluang pasar, konsumen atau bagaimana? Barangkali bisa dijelaskan. Ya. Jadi kan kalau produk kita harus bisa menghitung nih modal kita untuk membuat produk berapa, dan nanti kita ada kelebihan berapa sesuai keinginan kita ya. Nanti kelebihan untuk dari karyawan dan lain-lainnya. Nah, dan disesuaikan juga pangsa pasar kita cocoknya berapa. Kalau kita kemahalan, mungkin pangsa pasarnya juga akan berkurang. Kemurahan kita juga akan mengalami kerugian. Artinya kita harus jeli melihat harga yang diterima oleh pelanggan kita dan jangan sampai kita mengalami kerugian. Ada kelebihan untuk karyawan dan untuk invest ke depannya. Oke, selanjutnya Pak, untuk inovasi selanjutnya nih, setahu saya ini sudah 2 cabang ya Pak? Ya, udah 3 cabang. Ya, untuk inovasi kedepannya apakah ada menu baru atau apa di dalamnya ada sebuah hal yang baru untuk di kedai sendiri, itu seperti apa Pak kira-kira inovasi kedepannya? Ya, inovasi untuk produk itu pasti akan ada. Kita setiap 3 bulan sekali itu ada menu baru, produk baru. Tadi ramen, tadi es buah, tadi lain-lain. Itu untuk produknya. Tapi kalau tempat itu saya targetkan setahun 2 kali di luar pandemi. Kalau di pandemi ini mungkin setahun sekali. Karena mengingat pemasukan kita juga berkurang. Tapi emang dari awal saya targetkan setahun 2 kali cabang. Jadi 6 bulan sekali saya buka cabang, 6 bulan sekali buka cabang. Nah, impian terbesar kedai Raja Es Buah dan Ratu Branggit ini adalah pengen mempunyai kedai tertinggi dan terluas di Cirebon. Misal terluas ya, berarti kita paling luas nantinya. Tertinggi kita punya mungkin beberapa lantai untuk kedai ini. Jadi mungkin 5 lantai, 4 lantai, atau itu impiannya. Dan terbanyak nanti kedai ini mungkin di Cirebon ini banyak gitu, dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Itu impian terbesar kedai Raja Es Buah dan Ratu Ramen, kedai tertinggi, kedai terluas, dan kedai terbanyak di Cirebon. Gitu.
saya doakan ya Pak ya, Amin, semoga minta doanya ya. iya, Minta amin. doanya. Semoga apa yang diimpikan Pak Sultan ini dapat ya, Karena tercipta. bermanfaat, saya pengennya untuk bermanfaat banyak orang. Betul. Kalau kitanya banyak, berarti karyawannya nanti Banyak. untuk mengurangi pengangguran. Kemudian ya Pak, untuk strategi Bapak dalam selain membangun itu mempertahankan sebuah usaha, itu strateginya mental dan lainnya apakah ada yang lainnya juga Pak? Ada strategi, harus kita jeli juga nih, harus pintar-pintar juga dengan sekarang kompetitor atau pesaing kita itu kan banyak, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu pasti ada nih bermunculan. Bagaimana strateginya? Ya kita harus memuaskan pelanggan. Caranya bagaimana? Pelanggan maunya apa? Ya kita kasih. Bisa diskon, undian, atau lain-lainnya. Tempat dengan kenyamanan, pelayanan juga dengan yang sopan santun, itu salah satu strategi. Oke. Terakhir mungkin nih Pak, Oke. sebagai salah satu pengusaha yang sudah sukses di Cirebon, apa nih pesan-pesan Bapak untuk generasi muda ya sekarang, bahwasanya kita membangun sebuah usaha itu tidak harus bermodalkan besar. Ya. Apa pesan-pesan Bapak nih kira-kira? Oke, sebenarnya membangun usaha itu tanpa modal juga bisa. Yang penting kemauan kita, kerja keras kita, fokus kita. Dan pesan-pesannya jangan pernah menyerah. Ya, nikmati prosesnya. Kalau gagal bangkit lagi, gagal lagi bangkit lagi, gagal lagi bangkit lagi. Habiskan masa kegagalanmu, insya Allah nanti akan muncul kesuksesan. Udah, yang penting maju gitu ya, jangan menyerah. Pasti proses masalah itu pasti banyak, tapi kalau kitanya sudah yakin bahwa kita mau sukses, insya Allah akan sukses. Oke, itu aja pesannya. Udah Pak? Udah. Oke, terima kasih ya Pak untuk wawancara hari ini. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Amin, amin. yang halayak umum juga. Oke, amin. Sekian Pak, terima kasih ya Pak ya. Yo.